Apa sebenarnya seni di balik makanan ikonik Jepang ini? Sushi, sebuah hidangan legendaris dari Jepang, kini telah menjadi favorit global dan salah satu makanan paling dikenal di seluruh dunia. Namun, di balik kelezatan setiap gigitan, ada sejarah panjang, seni penyajian yang mendalam, dan keseimbangan rasa yang penuh harmoni. Sejarah sushi awalnya, sushi bukanlah makanan yang kita kenal seperti sekarang. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, sushi pertama kali muncul di Asia Tenggara sebagai metode untuk mengawetkan ikan. Ikan yang dibungkus nasi difermentasi untuk menjaga kesegarannya selama berbulan-bulan. Nasi yang digunakan dalam proses ini tidak dimakan, hanya berfungsi untuk melindungi ikan. Namun, sekitar abad ke-8, sushi mulai dikenal di Jepang, dan konsepnya perlahan berubah. Pada periode Edo, sekitar abad ke-19, lahirlah bentuk sushi modern yang kita nikmati saat ini. Seorang koki bernama Hanaya Yohei di Tokyo, yang dahulu disebut Edo, menciptakan nigiri sushi, sushi tanpa fermentasi, yang terbuat dari nasi yang dipadukan dengan potongan ikan segar. Sushi menjadi makanan cepat saji yang populer di kios-kios tepi jalan di Tokyo, menawarkan kenikmatan cepat yang segar dan mengenyangkan. Dari sana, sushi terus berkembang hingga menjadi hidangan mewah dan penuh seni seperti yang kita kenal sekarang. Bahan-bahan utama dalam pembuatan sushi mungkin terlihat sederhana. Namun setiap komponen dalam pembuatannya dipilih dengan sangat hati-hati, dari ikan hingga nasi dan bumbu-bumbu. Yang pertama, nasi sushi, sari, nasi pendek Jepang, yang dikenal dengan nama sari, merupakan inti dari sushi. Nasi ini dicampur dengan cuka beras, sedikit gula, dan garam untuk menciptakan rasa asam manis yang seimbang. Konsistensi nasi sangat penting, nasi harus lengket, namun tetap ringan agar mudah dibentuk. Yang kedua, ikan dan makanan laut. Bahan utama lainnya adalah ikan segar, ikan mentah seperti tuna, maguro, salmon, yellowtail, hamachi, dan ikan kembung, saba, adalah yang paling umum. Kualitas ikan sangat krusial, karena sushi menekankan pada kesegaran dan rasa alami dari setiap bahan. Tak jarang, restoran sushi berkualitas tinggi hanya akan menggunakan ikan terbaik yang mereka dapatkan pada hari itu. Yang ketiga, nori, rumput laut kering ini digunakan untuk membungkus sushi dalam bentuk gulungan seperti maki dan temaki. Nori memberikan rasa umami yang khas dan tekstur renyah yang berkontras dengan kelembutan nasi dan ikan. Yang keempat, tambahan bumbu. Sushi juga sering disajikan dengan wasabi, pasta pedas hijau dari akar wasabi yang ditambahkan untuk memberikan sensasi pedas tajam. Ada pula gari, yaitu jahe acar, yang dimakan di antara gigitan untuk membersihkan langit-langit mulut dan mereset rasa. Jenis-jenis sushi hadir dalam berbagai bentuk, dan setiap jenis memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya unik. 1. Nigiri. Ini mungkin adalah jenis sushi yang paling dikenal. Nigiri terdiri dari sepotong nasi sushi yang dibentuk oval dengan potongan ikan segar di atasnya. Ikan seperti tuna, salmon, dan belut, unagi, sering digunakan. Kadang-kadang, sedikit wasabi ditempatkan di antara nasi dan ikan untuk menambahkan rasa pedas. 2. Maki. Sushi yang digulung dalam nori, nasi dan isian seperti ikan, sayuran, atau bahkan buah-buahan diletakkan di tengah, kemudian digulung dan dipotong menjadi bagian kecil. Ada banyak variasi maki, seperti kappa maki, timun, tekamaki, tuna, hingga spicy tuna roll yang sangat populer di dunia barat. 3. Sashimi. Meski secara teknis bukan sushi, sashimi sering disajikan bersama sushi. Ini adalah potongan ikan atau makanan laut segar yang disajikan tanpa nasi. Sashimi menonjolkan rasa dan tekstur murni dari ikan itu sendiri. 4. Temaki. Berbeda dari sushi lainnya, temaki memiliki bentuk kerucut dan digulung dengan tangan. Rumput laut membungkus isian seperti ikan, sayuran, nasi, dan topping lainnya, sehingga mudah dimakan langsung. 5. Uramaki. Sushi jenis ini sangat populer di luar Jepang, terutama di Amerika. Uramaki adalah gulungan sushi yang dibuat dengan nasi di luar dan nori di dalam, seringkali dilengkapi dengan topping seperti tobiko, telur ikan, atau biji wigen. Seni dalam pembuatan sushi. Membuat sushi adalah sebuah seni yang membutuhkan latihan bertahun-tahun. Koki sushi, atau dikenal sebagai itamae, tidak hanya perlu menguasai teknik memotong ikan dengan sempurna, tetapi juga memahami proporsi yang ideal antara nasi dan ikan. Proses memotong ikan mentah memerlukan keahlian yang sangat spesifik, karena setiap jenis ikan membutuhkan cara penanganan yang berbeda. Selain itu, pembuatan nasi sushi yang sempurna juga merupakan bagian penting dari keahlian seorang itamae. Nasi yang terlalu lengket atau terlalu lembek bisa menghancurkan pengalaman makan sushi. Setiap elemen dalam sushi, mulai dari suhu bahan, ketepatan potongan, hingga presentasi, sangat diperhatikan.
Cara menikmati sushi bagi orang Jepang, menikmati sushi juga melibatkan etiket dan tradisi tersendiri. Sushi sering dimakan dengan tangan, terutama untuk nigiri. Ketika mencelupkan sushi ke dalam kecap asin, bagian ikanlah yang harus dicelupkan, bukan nasinya, agar nasi tidak terendam dan hancur. Selain itu, sebaiknya tidak mencampur wasabi langsung ke dalam kecap asin, karena akan merusak keseimbangan rasa. Setiap gigitan sushi dirancang untuk memberikan pengalaman rasa yang sempurna. Itulah sebabnya, Itamae biasanya menyarankan untuk memakan sushi dalam satu gigitan penuh, tanpa memisahkan nasi dan ikannya. Sebuah penghormatan terhadap kesederhanaan sushi mungkin terlihat sederhana, namun di balik kesederhanaan tersebut tersembunyi kompleksitas rasa, keseimbangan tekstur, dan penghormatan terhadap bahan. Dari sejarahnya yang panjang hingga teknik pembuatan yang rumit, sushi adalah salah satu contoh terbaik dari kuliner yang memadukan tradisi dengan inovasi. Bagi pecinta makanan, menikmati sushi adalah seperti merasakan harmoni dalam setiap gigitan, kombinasi sempurna dari manis, asin, asam, dan umami, dan itulah mengapa sushi terus menjadi salah satu kuliner yang paling disukai di dunia.